Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Data per tanggal 6 Januari pukul 12 menunjukkan bahwa penambahan kasus positif secara signifikan mencapai 8.854 kasus. Karena itu, pemerintah segera mengambil langkah responsif, yaitu memberlakukan pembatasan kegiatan di sejumlah daerah per tanggal 11 hingga 25 Januari 2021. Hal ini sebagai upaya perlindungan terhadap seluruh masyarakat dan langkah pengendalian terhadap meningkatnya kasus positif COVID-19 di tanah air kita. Di sini saya akan memandu jalannya konferensi pers ini yang akan disampaikan oleh Letnan Jenderal TNI Doni Monardo sebagai Ketua Satgas Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga oleh Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Menteri Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto melalui video conference. Sebelum kita mulai konferensi pers ini, bagi teman-teman media yang ingin bertanya, silahkan mempersiapkan pertanyaannya dari sekarang dan mohon sebutkan nama media, serta pertanyaan yang ditujukan untuk siapa. Baik keterangan pers terkait update pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di berbagai daerah Jawa dan Bali akan disampaikan pertama oleh Bapak Erlangga dan akan disampaikan poin-poin penting dari kebijakan tersebut. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Erlangga untuk memberikan beberapa poin penting dari kebijakan baru dari pemerintah. Mohon silakan Bapak Erlangga. Terima kasih yang saya hormati Pak Doni Monardo, Kepala Satgas COVID, yang kami hormati Prof. Wiku, dan teman-teman media cetak dan elektronik yang saya banggakan. Pertama, kami menyampaikan bahwa sesuai apa yang disampaikan kemarin di Istana terkait dengan kebijakan yang diambil pemerintah, ini pertama ditegaskan bahwa ini bukan pelarangan kegiatan masyarakat, yang pertama. Yang kedua, masyarakat tidak panik atau jangan panik. Yang ketiga, tentu kegiatan ini adalah mencermati perkembangan COVID yang ada. Kita lihat pada kondisi hari ini kasus aktifnya ada 112.593, kemudian yang meninggal ada 23.296, kemudian yang sembuh ada 652.513, tingkat kesembuhannya adalah 82,76%, dan tingkat kematiannya adalah 2,95%. Nah, salah satu yang kita lihat bahwa ini ada laju penambahan kasus per minggu yang per Desember kemarin itu 48.434. Nah, ini per Januari ini sudah meningkat 51.986. Nah, kita melihat ada beberapa daerah zonasi yang kasusnya tinggi, sehingga ini semua berbasis pada data-data, dan kemudian secara level kabupaten kota ini juga sudah terinci, dan pemerintah melihat ada beberapa daerah yang tingkat bed occupancy ratio-nya adalah 62,8%. Dan kemudian apa yang diatur oleh pemerintah, itu yang pertama pemerintah menggunakan kriteria, yaitu pertama tingkat kematian itu di atas rata-rata tingkat kematian nasional, atau tingkat kematiannya adalah di atas 3%, kemudian tingkat kesembuhannya di atas rata-rata kesembuhan nasional, kemudian tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional atau di bawah angka daripada 82%, kemudian kasus aktifnya di atas rata-rata nasional atau di atas 14%, dan rumah sakit bornya di atas 70%. Nah, apa yang diatur ini tadi disampaikan bukan menghentikan seluruh kegiatan.
Jadi kegiatan-kegiatan sektor esensial, baik itu bahan pangan, energi, ICT, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri, pelayanan dasar, utilitas, fitness, seluruhnya bisa berjalan. Dan ini diberlakukan tanggal 11 sampai 25 Januari, dan instruksi daripada Menteri Dalam Negeri sudah diterbitkan, dan beberapa gubernur di daerah tersebut akan memberikan surat edaran yang sudah menerbitkan kemarin di Bali, dan hari ini direncanakan Gubernur DKI. Nah, pembatasan yang dilakukan adalah kerjanya work from home, kemudian 75%, kemudian kalau kementerian sesuai dengan peraturan Menteri PAN-RB, kemudian mall dibatasi sampai jam 7, dine-in tetap dibolehkan sebesar 25%, jadi artinya restoran tetap bisa dine-in 25%, dan sisanya tentu take away ataupun order. Kemudian sektor tempat ibadah 50%, fasilitas umum dihentikan, kegiatan sosial dihentikan, kemudian transportasi ada regulasi yang dibatasi, yang diatur oleh daerah masing-masing. Nah, kemudian daerahnya itu sudah ditentukan, yaitu berbasis kepada kota dan kabupaten, bukan keseluruhan provinsi Jawa ataupun Bali. Jadi khusus di DKI adalah seluruhnya, Jawa Barat yang dekat dengan DKI yaitu Bogor, Bekasi, kemudian juga Depok, dan Bandung, Cimahi, kemudian Banten adalah Tangerang Raya, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Jawa Tengah adalah Semarang dan sekitarnya, kemudian Banyumas dan Surakarta, kemudian Yogyakarta adalah di Kota Jogja, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kulon Progo. Jawa Timur wilayah Surabaya dan sekitarnya, kemudian Jawa Timur Malang Raya. Bali adalah di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Jadi sekali lagi, ini tidak di seluruh wilayah, tetapi di kota-kota dan kabupaten yang memenuhi 4 kriteria yang telah disebutkan tadi. Demikian Prof. Wiku, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Erlangga. Jadi selanjutnya mungkin untuk elaborasi lebih detail, selanjutnya Ketua Satgas juga akan menyampaikan beberapa poin penting dan himbauan terkait operasionalisasi pembatasan kegiatan masyarakat ini yang akan berlaku dari tanggal 11 hingga 25 Januari 2021 nanti. Nah, untuk itu silakan Pak Doni untuk menyampaikan beberapa hal penting. Terima kasih Prof. Wiku. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite, Pak Erlangga, dan juga yang saya hormati teman-teman wartawan sekalian. Apa tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua Komite terkait dengan kebijakan pemerintah sehubungan dengan adanya peningkatan kasus yang sangat tinggi dalam 2 bulan terakhir ini. Kemarin juga Bapak Presiden berulang kali menjelaskan pada sidang kabinet dan juga pada pengarahan kepada seluruh gubernur bahwa dalam tempo 2 bulan terjadi peningkatan 2 kali lipat kasus aktif yang pada awal November itu 54.000 orang, dan pada hari kemarin itu telah mencapai lebih dari 110.000 orang, dan sorenya dilaporkan oleh Satgas sudah mencapai 112.000 orang. Dan ini tentunya konsekuensinya adalah penambahan pasien di hampir semua rumah sakit. Walaupun pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dibantu oleh fasilitas milik TNI dan juga Polri, maka ini pun tidak bisa menjamin kita akan mampu melayani melonjaknya warga masyarakat kita yang terpapar COVID. Ditambah lagi SDM, nakes kita, dokter kita, yang jumlahnya terbatas. Sehingga perlu ada langkah-langkah
yang tepat dan terukur agar kasus aktif ini tidak meningkat dan kita bisa mengendalikan masyarakat untuk tidak semakin banyak yang terpapar. Dampak dari jumlah masyarakat yang dirawat itu paralel dengan angka dokter dan tenaga kesehatan yang juga ikut terpapar. Yang dampaknya langsung adalah meningkatnya angka kematian para dokter kita. Padahal jumlah dokter kita di tanah air juga sangat terbatas. Sehingga perlu ada perlindungan yang segera agar fasilitas-fasilitas kesehatan kita tidak mengalami kepanikan. Ya. Fasilitas rumah sakit, tenaga dokter, dan perawat harus mendapatkan perlindungan. Nah, berdasarkan pengalaman pada bulan September yang lalu, ketika terjadi pelonjakan kasus yang juga sangat tinggi, kemudian pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah menyusun strategi untuk melakukan pembatasan. Alhamdulillah, saat puncaknya terjadi pada bulan Oktober, minggu kedua, lantas bisa kita tekan itu sampai 20%. Jadi pada bulan Oktober pertengahan, kasus aktif mencapai hampir 67.000 orang. Ditekan sedemikian rupa, kerjasama antara pusat dan daerah mampu mencapai 54.000. Terjadi penurunan hampir 13.000, artinya sekitar 20%. Ternyata bisa. Nah, ini yang harus kita lakukan setelah kita melihat kasus aktif meningkat dengan pesat sekali, maka pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah, didukung oleh seluruh komponen masyarakat, harus bisa bersama-sama melakukan berbagai upaya, berbagai langkah, pencegahan. Sekali lagi pencegahan. Bapak Presiden berulang kali dalam setiap kesempatan mengatakan pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Nah, hari ini ya kami semua di Satgas dan juga kita semua mengajak masyarakat untuk melakukan evaluasi. Mari kita bandingkan permintaan kita semua kepada masyarakat dan kita sendiri, saya juga, untuk patuh kepada protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, tidak boleh berkerumun, cuci tangan sesering mungkin, belum sebanding dengan pengorbanan para dokter dan perawat yang harus melayani pasien sekian jam, bahkan ada yang pakai pampers karena tidak mungkin bisa buang air ketika melayani pasien. Nah, marilah kita bekerja keras untuk bisa meningkatkan disiplin masyarakat. Kemarin juga Bapak Presiden menekankan, mengajak seluruh gubernur untuk memotivasi seluruh masyarakat agar bisa kembali patuh. Dan kita semua menyadari, Bapak Ibu semua, sudah hampir 10 bulan kita menghadapi kasus COVID ini, dan tentu banyak yang kelelahan, banyak yang juga mungkin sudah tidak tahan. Tetapi marilah kita bersabar, marilah kita saling mengintrospeksi diri, saling mengingatkan. Sendirian disiplin tidak mungkin, tanpa orang-orang di sekitar kita, kita ajak juga untuk disiplin. Jadi menangani pandemi ini harus bersama-sama, harus gotong royong, harus saling mengingatkan. Sekali lagi tidak bisa sendirian. Dan penjelasan dari Bapak Menko tadi adalah bukan pelarangan, tetapi pembatasan. Jadi tidak ada kegiatan yang dilarang, kegiatan masih tetap bisa berjalan, tetapi dibatasi. Nah, selama kita masih bisa melakukan kegiatan dengan pembatasan, saya yakin kita mampu memutus rantai penularan. Demikian sebagai tambahan Pak Profesor Wiku. Baik, terima kasih Pak Doni atas penjelasannya yang cukup clear dan komprehensif, melengkapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menko. Untuk itu kita ingin menggali lebih jauh tentang beberapa poin penting yang mungkin menjadi pertanyaan banyak pihak, dan nanti ada media juga yang akan menanyakan. Tetapi pertama mungkin kami perlu menggali lebih jauh kepada Pak Menko, Pak Erlangga. Kira-kira apa ya alasan dimulainya pembatasan kegiatan masyarakat itu di Jawa Bali, dan kemudian aspek sektor ekonominya
yang harus juga dibatasi tapi tetap berjalan sejalan dengan peningkatan upaya penanganan kesehatan. Mungkin Pak Menko bisa menjelaskannya, Pak. Pertama ditegaskan bahwa ini bukan seluruh Jawa dan Bali. Jadi bukan Jawa Bali tetapi penanganan secara mikro kabupaten kota sesuai dengan kriteria yang tadi, yaitu tingkat kematian, kesembuhan, kasus aktif dan keterisian rumah sakit. Yang kedua tentu tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Satgas BNPB, yang utama adalah kedisiplinan masyarakat. Kalau masyarakatnya disiplin, tentu ini akan angkanya akan turun seperti tadi disampaikan. Nah, mengapa tanggal 11 sampai tanggal 25? Karena kita baru saja libur Natal dan Tahun Baru. Berdasarkan pengalaman, juga data yang ada, habis libur besar, itu ada kenaikan 25 sampai 30%. Di mana kalau kita hitung dari Tahun Baru itu jatuhnya pertengahan bulan Januari. Nah, tentu ini kita harus jaga bersama dengan keterbatasan fasilitas yang akan ditingkatkan di sektor kesehatan, dengan kapasitas rumah sakit didorong menjadi 25-30% untuk penanganan COVID. Maka tentu ini yang mendorong pemerintah untuk mengingatkan masyarakat untuk pentingnya kedisiplinan. Jadi situ sebetulnya kuncinya kedisiplinan, penanganan kesehatan, ditambah lagi pertengahan minggu depan itu akan mulai vaksinasi. Dan memang beberapa negara seperti di Inggris misalnya pada saat menjelang vaksinasi mereka juga melakukan lockdown di kota. Sekali lagi kita bukan melakukan lockdown, kita hanya pembatasan, bukan pelarangan. Dan kedua tentu ini sudah dipertimbangkan dan dibahas secara mendalam berdasarkan data-data yang ada dan mengantisipasi pelonjakan akibat liburan. Yang berikutnya tentu memperhitungkan situasi kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Nah, alhamdulillah hari ini indeks harga saham gabungan sudah masuk di jalur positif lagi. Jadi saya tadi monitor angkanya sudah kembali ke 6.127 sehingga tentu direspon secara baik oleh pasar. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa kesehatan dan ekonomi ini berjalan beriringan, jadi tidak dipertentangkan. Sehingga dengan kebijakan ini betul-betul pemerintah sesuai dengan arahan Bapak Presiden menjaga keseimbangan antara sektor kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat. Dengan disiplin masyarakat tetap bisa beraktivitas mencari mata pencaharian, tetapi dengan disiplin yang ketat. Demikian Prof. Viku. Baik, terima kasih Pak Erlangga. Jadi rupanya pengambilan keputusan ini betul-betul timingnya mempertimbangkan banyak hal. Yang pertama tentunya sinergikan antara kesehatan dan ekonomi. Dan ternyata timingnya juga tepat dengan indeks harga saham gabungan juga yang sudah mulai meningkat. Dan timingnya juga ditentukan kaitannya juga dengan setelah ada akhir tahun libur dan kondisinya tepat. Hal yang sama juga ternyata kasusnya juga sedang meningkat. Jadi ini adalah timing yang tepat untuk memainkan gas dan rem yang seperti diarahkan oleh Presiden. Tetapi kegiatan sosial ekonominya juga yang esensial tentunya masih bisa berjalan dengan baik. Mungkin selanjutnya masih ada satu lagi pertanyaan untuk Pak Erlangga. Tentunya para kepala daerah terutama di Pulau Jawa dan Bali, terutama pimpinan kota maupun kabupaten mulai bertanya-tanya apa yang harus mereka persiapkan dalam beberapa hari ini menuju pemberlakuan keadaan ini, dan mungkin nanti bisa dijelaskan singkat oleh Pak Erlangga dan kemudian juga dilanjutkan oleh Pak Doni. Silakan Pak Erlangga. Jadi pertama, kepala daerah ini diharapkan sudah menyiapkan peraturan daerahnya, baik itu Pergub maupun Perkada. Kemudian tentu ini sejalan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri yang kemarin sudah dikeluarkan. Dan satu daerah yang sudah mengeluarkan yaitu Gubernur Bali dengan SE Gubernur Bali. Dan ini untuk mendorong dan sinergi dan harmonis dengan apa yang diinstruksikan oleh Menteri Dalam Negeri. Nah, Gubernur DKI saya monitor akan mengeluarkan hari ini, kemudian demikian pula gubernur-gubernur seperti dari Banten, kemudian Jawa Tengah,
serta Jawa Timur. Sehingga dengan demikian seluruh aturannya sudah didorong. Yang perlu dipersiapkan selain regulasi adalah mendorong Satpol PP-nya untuk menjaga kedisiplinan masyarakat, tetapi juga dijaga agar tidak menimbulkan ekses karena sektor esensial masih beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian terkait dengan pasar-pasar juga perlu dijaga kedisiplinannya untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga keterisiannya untuk juga dimonitor agar tidak menjadi kerumunan-kerumunan. Demikian pula untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di sektor ibadah yang 50%, kemudian kegiatan sosial budaya yang sementara ini dihentikan. Jadi pemerintah dengan Impres tentu mendorong untuk operasi justisi yang nanti tentu akan dijelaskan oleh Kepala Satgas dan Kepala BNPB. Demikian Prof. Wiku. Baik, terima kasih Pak Menko, sangat clear dan ini tentunya arahan buat para pimpinan daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota untuk mempersiapkan daerahnya melihat berbagai indikator khusus untuk daerahnya masing-masing untuk bisa melakukan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka untuk menekan kasus dan bisa meningkatkan produktivitas sosial ekonomi nantinya sebagai modalnya, maka kita harus bisa menekan kasus dengan baik. Untuk itu selanjutnya kami ingin mendapatkan sedikit penjelasan dari Ketua Satgas kaitannya dengan dinamika untuk mengatur gas rem, apa hal-hal yang tahapan yang sebaiknya dilakukan atau ini adalah sebagai bahan tahapan apakah prakondisi untuk agar pada saat pemerintah daerah atau pimpinan daerah menjalankannya, ini juga tentunya dengan penuh dukungan dari seluruh masyarakat yang ada di daerah masing-masing sebagai bagian dari upaya bersama agar kita bisa mengendalikan kasus ini dengan baik. Silakan Pak Doni. Terima kasih Prof. Wiku dan juga Pak Erlangga, kami lanjutkan. Kita harus melihat bahwa awal mula kasus COVID di Indonesia paling banyak itu adalah dari klaster keagamaan. Mulai dari kegiatan di berbagai daerah, ya baik itu Islam dan Kristen, Katolik, ya itu menimbulkan begitu banyak dampak. Bahkan tokoh-tokoh agama tidak sedikit yang akhirnya wafat. Kemudian bergeser ke klaster pasar, kemudian tempat-tempat keramaian, kemudian di perkantoran, dan sekarang adalah klaster keluarga. Paling banyak, ya. Tetapi kalau kita lihat pun klaster keluarga ini rata-rata terdampak dari mereka yang beraktivitas di luar, terutama apabila ada di antara anggota keluarga itu yang usia muda, bekerja di luar, mobilitasnya tinggi. Mereka rata-rata tidak menunjukkan gejala, sebenarnya sudah positif COVID. Lantas pulang ke rumah, akhirnya menulari anggota keluarga yang di rumah tanpa disadari. Nah, ini yang harus kita ingatkan. Dan kami berterima kasih pada teman-teman media yang sampai hari ini tidak pernah berhenti untuk menyampaikan tentang masalah edukasi dan sosialisasi. Dan pada kesempatan ini pun, saya mengajak kepada seluruh pihak, terutama tokoh-tokoh non-formal di daerah, tokoh-tokoh yang punya pengaruh langsung pada masyarakat. Mohon bisa mengingatkan kembali bahwa COVID ini nyata. COVID ini bukan rekayasa. COVID ini bukan konspirasi. COVID ini telah menimbulkan korban jiwa di seluruh dunia. Hampir 2 juta orang yang meninggal dunia. Di tanah air kita sendiri, korban yang telah meninggal dunia telah mencapai lebih dari 23.296 orang. Suatu angka yang sangat besar sekali. Jadi nyata dan semakin hari mereka yang terpapar COVID sudah semakin dekat dengan kita. Dan ini tentunya harus kita lakukan berbagai upaya. Termasuk nantinya setelah ada ketentuan pembatasan kegiatan masyarakat yang mengacu kepada PSBB atau pembatasan sosial berskala besar sesuai dengan Undang-Undang Kekarantinaan Nomor 6 Tahun 2018 yang diikuti juga oleh
peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020, maka ketika nanti kita semua berada di rumah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya ulangi, walaupun kita di rumah, kita pun harus menaati protokol kesehatan, terutama kepada adanya anggota keluarga yang sering melakukan aktivitas di luar rumah, yang sangat mungkin berpotensi telah terpapar COVID. Jadi walaupun di rumah harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan ini harus kita sampaikan kepada seluruh masyarakat agar bisa betul-betul bisa paham. Oleh karenanya penggunaan masker dan juga terutama jaga jarak, saya ulangi lagi, jaga jarak, ini sangat-sangat penting. Masker mungkin sebagian besar sudah banyak yang menggunakan, persentase penggunaan masker mengalami peningkatan. Tetapi jaga jarak ini yang sangat sulit sekali. Oleh karenanya kita perlu ada orang-orang yang berani mengingatkan orang-orang di sekitar kita, tanpa kecuali siapapun juga harus bisa diingatkan. Dan para pemimpin di daerah dan dimanapun juga termasuk di pusat harus bisa menjadi toladan, harus bisa menjadi contoh, harus bisa menunjukkan kepada diri sendiri dan lingkungannya serta masyarakat bahwa kita semuanya sama. Jadi tidak ada perbedaan antara pejabat dan non-pejabat. Karena kalau ada perbedaan, maka tingkat kepatuhan masyarakat pun pasti akan mengalami penurunan. Kalau kita lihat dalam 2 bulan terakhir ini, tingkat penurunan itu semakin hari semakin tinggi. Dan ini tentunya perlu dilakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah arahan dari Bapak Presiden. Mari kita motivasi lagi lingkungan kita. Mari kita ajak lagi seluruh komponen bangsa untuk patuh kepada protokol kesehatan. Pemerintah telah menyiapkan vaksin, tetapi vaksin ini harus diikuti, harus didampingi dengan disiplin untuk patuh kepada protokol kesehatan. Jadi sekali lagi Prof. Wiku, kita tidak boleh bosan. Dan saya mengingatkan, lebih baik semakin banyak orang yang cerewet, semakin banyak orang yang berani untuk menyampaikan. Karena ini adalah senjata kita yang paling ampuh. Ketika ada orang mendekat, maka ada yang mengingatkan, berarti telah memberikan perlindungan. Karena virus ditulari melalui droplet, melalui aerosol. Jadi kalau kita menghindari orang yang sudah OTG, maka kita bisa selamat. Dan ini semuanya harus bisa bekerja sama. Tanpa kerjasama tidak akan pernah bisa berhasil. Dan sekali lagi, seluruh komponen, pusat, daerah, tokoh-tokoh, seluruh daerah, ya harus bisa bekerja sama, harus berani dan mau mengajak masyarakat. Jangan anggap enteng COVID, jangan menganggap ini tidak ada apa-apanya. Korban jiwa sudah semakin banyak dan kita harus mencegah kasus aktif ini tidak boleh bertambah. Dan pemerintah telah mengambil sebuah kebijakan yang sangat tepat, yaitu menjaga keseimbangan, sehingga masyarakat yang berada di lapisan bawah yang tetap harus bisa mengikuti aktivitas ekonomi pun tidak terganggu. Karena kita harus jaga tidak boleh terpapar COVID, namun juga tidak boleh terkapar PHK. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Doni. Jadi clear buat semua pihak bahwa ini adalah kerja kita bersama. Jadi pemerintah perlu dibantu dengan seluruh komponen masyarakat dan media adalah salah satu stakeholders yang penting sekali untuk membantu agar seluruh komponen masyarakat betul-betul paham dan bisa bergerak bersama-sama menghadapi COVID ini. Ini mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang terkait mungkin misalnya apabila ada pembatasan ini dilakukan dan ternyata belum membaik, apa yang akan dilakukan dan mungkin pembatasan ini apakah hanya cuma 2 minggu, apakah bisa berlanjut. Untuk itu kami ingin mulai dengan tanya jawab dengan media karena sudah banyak beberapa pertanyaan yang masuk. Untuk itu pertama ada pertanyaan dari Dina Fitri, Koran Suara Pembaruan yang ditujukan kepada Pak Erlangga Hartarto. Pertanyaannya adalah apakah ada pembatasan mobilitas penduduk antar kabupaten, kota, dan provinsi atau perlu ada izin khusus? Silakan Pak Erlangga. Jadi pertama tentu yang terkait dengan logistik dan kegiatan perekonomian itu terus bisa berjalan, tetapi tentu kalau mobilitasnya
antar misalnya penerbangan itu kan kita sudah ada regulasinya terkait dengan PCR test dan yang lain. Yang diatur oleh pemerintah adalah di daerah ramai atau tempat di mana berkumpul, apakah itu di mal, apakah itu di pasar, ataukah itu di dine-in, apakah itu di perkantoran. Memang klaster saat sekarang sudah seperti disampaikan oleh Pak Doni tadi sudah semakin banyak. Tidak hanya klaster perkantoran tetapi juga di klaster rumah tangga. Sehingga klaster-klaster ini yang seluruhnya perlu dijaga dengan disiplin protokol kesehatan. Sekali lagi ini adalah pembatasan, bukan pelarangan. Sehingga tentu kita juga mendorong bahwa mobilitas, kalau tidak perlu ya di rumah. Tidak perlu berpelesir, karena pelesir itu tempat-tempat umum itu ditutup semua. Jadi tentunya kita hanya yang esensial saja, yang diperlukan saja, dan publik transportasi juga tetap akan beroperasi. Demikian. Baik, terima kasih Pak Erlangga. Jadi clear pembatasan kegiatan masyarakat, tentunya mobilitas penduduk juga akan dibatasi, tetapi yang esensial tetap bisa dilakukan. Kemudian berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Agung Widiantoro dari Jawa Tengah. Ini juga untuk Pak Erlangga. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan wilayah kabupaten kota yang tidak disebut dalam radius PSBB atau yang diatur dalam pembatasan ini, apakah ada pengetatan meskipun korban terpapar COVID-19-nya juga cukup besar? Yes. Jadi kota dan kabupaten yang statusnya orange atau hijau itu tentu itu ada beraktivitas seperti biasa, tetapi tentu kota yang punya 4 kriteria tadilah yang dibatasi, dan secara detail masing-masing khusus di Jawa Tengah nanti Pergub daripada Pak Gubernur akan mengatur, dan karena ini akan berlaku minggu depan tentu silakan nanti meneliti regulasi yang diterbitkan oleh Pak Gubernur, tetapi secara prinsip di seluruh Indonesia wilayah orange itu harus berhati-hati dan masyarakatnya perlu disiplin agar wilayah orange itu tidak berubah menjadi wilayah merah. Dan kuncinya tentu disiplin masyarakat yang 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi jelas bahwa daerah-daerah tentunya dengan pimpinan daerah masing-masing pasti memperhatikan indikator-indikator yang ada untuk bisa juga melakukan kajian untuk menentukan apakah ada pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan yang sudah diarahkan oleh pemerintah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dinda CNBC Indonesia untuk Pak Doni Monardo. Pertanyaannya adalah perkiraan pemerintah dan Satgas dengan PPKM di Jawa dan Bali ini, apakah dapat mengurangi lonjakan kasus positif hingga berapa persen? Silakan Pak Doni. Baik, terima kasih Mbak Dinda dari CNBC Indonesia. Pengalaman kita ketika pemerintah pusat dan daerah bersama-sama melakukan upaya pembatasan pada pertengahan bulan September tahun yang lalu, tahun yang lalu, dari angka 67.000 kasus aktif, kita bisa tekan sampai dengan 54.000 selama kurang lebih sekitar 1,5 bulan. Nah, artinya pengalaman yang lalu ini sekarang kita ulangi kembali lewat pembatasan, dan kita harapkan persentasenya bisa lebih besar dibandingkan pada periode September dan November awal. Jadi kalau pada saat itu terjadi penurunan sekitar 20%, dan kita berharap bahwa periode ini persentase yang kita turunkan itu jauh lebih besar lagi. Nah, oleh karenanya diperlukan satu strategi, diperlukan sebuah cara yang efektif dalam upaya meningkatkan disiplin masyarakat. Dan kita tidak berharap bahwa periode ini kita kehilangan momentum, ya, karena Pak Menko dan juga Menteri Keuangan mengatakan bulan Januari adalah momentum terbaik bagi perkembangan di bidang ekonomi kita. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang adalah memanfaatkan
seluruh jaringan pemerintah sampai ke tingkat yang paling rendah, yaitu desa, kelurahan. Dan kami bersama dengan Menteri Dalam Negeri sudah berkoordinasi dan kami juga sudah melakukan berbagai pertemuan serta mengundang para bupati dan gubernur untuk kembali mengaktifkan posko di seluruh provinsi dan kabupaten kota dalam rangka menegakkan protokol kesehatan. Bagi mereka yang abai tentu perlu diberikan sanksi dan kita harapkan adanya ketegasan-ketegasan dari para pihak yang memang memiliki kewenangan untuk mengatur itu semua. Kenapa posko ini penting? Karena di posko ini dapat berdiri berbagai macam unsur. Posko itu terdiri dari berbagai unsur. Unsur pemerintah provinsi, kabupaten kota, ada unsur TNI dan Polri, ada unsur-unsur pemerintah pusat yang ada di daerah, termasuk Kominfo, ada begitu banyak lagi lembaga lain yang ada di daerah. Nah, itu berada pada satu sistem. Sehingga edukasi dan sosialisasi tidak boleh berhenti. Nah, kita lihat daerah-daerah yang rutin bertahan untuk selalu mengingatkan, dia mampu menekan kasus. Tetapi ada daerah yang fluktuatif. Ada saatnya dia itu rajin, ulet, tiba-tiba mengendor. Akhirnya kasusnya naik. Jadi dibutuhkan stamina untuk menghadapi. Kita nggak tahu, Bapak Ibu semua, kapan COVID ini akan berakhir. Belum ada satupun pakar di dunia ini yang bisa memprediksi kapan COVID akan berakhir. Kita butuh stamina. Oleh karenanya, kerjasama antara semua komponen di berbagai daerah, pusat dan daerah, di antara daerah dan para pejabat harus betul-betul dijaga. Tidak boleh sedikit pun ada pertentangan. Harus kompak. Dan kami juga di sini mengharapkan, mari kita bersatu semua di bawah satu komando kepala negara untuk bisa menghadapi COVID ini. Perang berlarut. Dan kita dituntut untuk membuktikan mana kesetiaan kita kepada negara. Kita sebagai warga negara punya hak dan kewajiban untuk membela negara. Nah, inilah momentum terbaik bagi kita. Sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kita berjuang untuk menyelamatkan bangsa kita dari ancaman COVID ini. Kemudian Pak Mendagri juga sudah meminta kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota mengalokasikan anggaran untuk posko ini karena penting. Ada posko tapi nggak ada biayanya. Ya paling tidak mungkin biaya untuk ada makanan kecil misalnya, atau biaya transportasi ada untuk patroli ada BBM-nya misalnya. Bahkan kalau perlu sampai ke tingkat RT dan RW. Dan kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada ketua RT dan RW yang telah berinisiatif mulai dari awal kasus terjadi sampai hari ini bertahan untuk menjaga dan melindungi masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, daerah-daerah seperti ini luar biasa, mereka bisa menjadi inspirasi bagi daerah lainnya. Bahkan kelompok masyarakat yang di RT RW-nya sudah terbiasa disiplin, mereka membawa pencerahan di tempat mereka bekerja untuk mengingatkan teman-teman sejawatnya, untuk mengingatkan para atasan mereka, termasuk di perkantoran. Yang paling sering terjadi adalah saat melakukan kegiatan makan atau makan siang biasanya, melepas masker. Seharian mereka disiplin, tetapi begitu makan, mereka lepas masker, tanpa sadar berbicara, kemudian jaraknya tidak diatur. Dari situlah terjadi proses transmisi, terjadilah penularan yang akhirnya begitu banyak saudara kita yang terpapar tanpa tahu dari mana kira-kira mereka terpapar. Jadi sekali lagi kita harus bekerja keras. Tiap daerah punya cara, tiap daerah punya strategi. Kami dari Satgas telah mengeluarkan puluhan bahasa daerah yang telah disebarkan ke seluruh provinsi dan kabupaten kota. Sehingga dengan bahasa-bahasa yang sederhana bisa diketahui tentang apa itu COVID, bagaimana cara kita jangan sampai tertular, kalau terpapar itu bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan. Ini semuanya bisa dipelajari. Jadi kalau kita semua mau tahu dengan COVID ini, saya yakin insya Allah bangsa kita akan jadi bangsa pemenang. Baik, terima kasih Pak Doni. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk membela negara kita punya hak dan kewajiban, dan kalau kita lakukan bersama-sama harusnya kita bisa menangani ini dengan baik. Pertanyaan yang sama dari CNBC Indonesia,
kira-kira apa ada sanksi yang akan diberlakukan dan berupa apa sanksi tersebut, apakah denda atau sanksi sosial dan nilainya berapa, dan apabila sanksi sosial kira-kira contohnya seperti apa? Ini untuk Pak Doni Monardo, silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi begini, masalah sanksi ini diatur oleh peraturan daerah. Ada peraturan daerah tingkat provinsi dan juga kabupaten kota, serta ada peraturan kepala daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati dan wali kota. Nah, mari mengacu kepada peraturan-peraturan yang telah disusun oleh para pimpinan di daerah. Itu adalah kesepakatan masyarakat yang ada di tiap-tiap daerah. Nah, kemudian bagaimana ke depan bagi mereka yang melanggar? Apakah diberikan sanksi? Bagaimana bentuk sanksinya? Apakah sanksinya berupa sanksi administrasi, baik kepada perorangan, berupa kelompok, dunia usaha, dan juga perkantoran dan sebagainya. Jadi itu semuanya diatur oleh daerah. Dan saya juga berharap bahwa di tiap-tiap komunitas itu juga perlu membuatkan SOP. Ini semuanya adalah kesepakatan, ya Bapak Ibu semua. Perlu ada kesepakatan. Jadi kalau kita sudah membuat sebuah kesepakatan dan semuanya itu setia, tunduk dengan kata-kata sepakat yang telah dibuat, maka tidak ada rasanya ada beban. Semuanya pasti dengan senang hati melakukannya. Makanya perlu ada yang namanya komunikasi, perlu adanya koordinasi. Ya, kami dari awal mengingatkan pentingnya prakondisi. Nah, ketika prakondisi ini tolong para pimpinan seluruh daerah juga mau melibatkan seluruh tokoh supaya semua orang menjadi bagian. Nah, ketika semua orang merasa diwongke, diorangkan, dihargai pendapatnya, dihormati, mereka punya pandangannya, saya yakin semakin banyak orang yang akan berpartisipasi. Tetapi kalau kurang koordinasi, kalau kurang komunikasi, ya tidak pernah rapat, tidak pernah mengundang, bukan rapat fisik, tetapi mungkin virtual. Nah, ini pelibatan masyarakat harus lebih banyak, sehingga ada yang melanggar, itu masyarakat yang menghukum lewat sanksi sosial. Dan itu akan jauh lebih efektif, orang akan menjadi lebih malu. Tapi kalau ini nggak mempan, ya tentu peraturan daerah dan juga peraturan bupati, wali kota, dan gubernur itu juga tentu harus tetap diterapkan. Nah, ada lagi undang-undang kekarantinaan yang juga mengatur tentang pasal pelanggaran. Bisa disanksi pidana, kurungan badan selama 1 tahun, dan denda sebesar maksimal 100 juta rupiah. Dan ini yang perlu kita lakukan supaya semua masyarakat itu patuh dan malu kalau melanggar. Jadi hari ini ke depan, kalau kita berbicara dengan orang, lantas kita seenaknya buka masker, itu harus punya rasa malu. Karena apa? Bisa jadi kita adalah OTG dan orang yang kita ajak bicara adalah orang yang punya komorbid. Ya, jadi penting sekali pengetahuan tentang COVID ini, penting sekali supaya kita bisa menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, dan menyelamatkan lebih banyak orang lain. Nah, kalau kita sudah bekerja seperti itu, sebenarnya kita sudah menjadi pahlawan. Jadi pahlawan-pahlawan kemanusiaan itu bisa lahir dari diri sendiri, dari keluarga, dari komunitas, dan kita semua. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semua, perlu sebuah upaya yang didasari dari hati yang paling dalam. Ada sanksi diberikan hari ini, lantas hatinya masih belum terima, begitu dia tidak melihat aparat, dia menghindar dari aparat, lantas dia tidak disiplin lagi, ya tidak ada gunanya. Jadi kesadaran harus muncul dari dalam diri masing-masing, dari setiap individu bangsa Indonesia. Demikian. Baik, terima kasih Pak Doni. Jadi perlu kesadaran, perlu kesepakatan, sanksi sosial sesuai dengan nilai-nilai sosial juga sudah ada di masyarakat, aspek hukumnya juga, sanksi hukum juga sudah ada. Inilah yang bisa digunakan oleh seluruh pimpinan daerah dan seluruh anggota masyarakat untuk memahaminya bahwa ini adalah kontribusi kita bersama untuk bangsa ini. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang penanganan aspek kesehatan, pengendalian tata kelolanya, sekarang banyak pertanyaan dari media ini terkait dengan aspek ekonomi, karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menko bahwa kesehatan dan ekonomi ini berdampingan. Ini ada pertanyaan dari Apriani Infobank untuk Pak Erlangga.
seberapa optimis PSBB tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan bagaimana dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama, kira-kira di kisaran berapa dengan adanya pembatasan ini? Silahkan Pak Menko. Ya, pertama untuk triwulan pertama ini kan baru 7 hari. Jadi tentu kita melihat berjalannya keseimbangan antara sektor kesehatan dan sosial ekonomi. Tapi kalau kita lihat bahwa prediksi kita di kuartal keempat itu antara minus 2,2 sampai dengan minus 0,9. Nah tentu kita melihat bahwa Januari efek yang kemarin kita lihat di proksi ekonomi, yaitu di pasar modal. Hari ini pasar modal kemarin sempat turun sedikit di sesi pagi, namun sesudah pemerintah menjelaskan itu naik kembali dan sampai jam ini indeks harga saham sudah mencapai 6.128 ataupun sudah positif dan naik. Kemudian rupiah dari kemarin menguat sehingga tentu ini dua proksi yang menunjukkan confident daripada pasar maupun confident daripada sektor keuangan. Sehingga tentu ini yang harus kita jaga, ditambah lagi purchase manager index kita sudah di sektor manufaktur sudah naik ke 51,3, sehingga tentu ini semuanya baik, apalagi kita ketahui bahwa komoditi itu mencapai harga tertinggi. CPO ini 9 tahun harga tertinggi. Kemudian batu bara sudah 70, kemudian nikel sudah naik, komoditas yang belum naik hanya BBM, karena Indonesia pun import BBM, sehingga tentu ini akan menguntungkan Indonesia. Nah, dengan keyakinan ini tentu kita cukup optimis, dan proyeksi sampai akhir tahun itu di kisaran 5%. Artinya pemerintah kemarin Menteri Keuangan sudah melaporkan realokasi anggaran karena tentu kita akan mendorong vaksinasi yang tahun ini diharapkan bisa selesai dan membutuhkan dana antara 65 sampai 73 triliun. Kemudian dengan demikian yang kita lihat langkahnya adalah langkah menengah dan panjang. Jadi bukan langkah spot, langkah harian. Termasuk ekonomi juga agregat dari kegiatan, dan pemerintah ini memperhatikan kebutuhan masyarakat, tentu yang utama kesehatan. Yang kedua tentu pemerintah bertugas dan hadir untuk menjaga kehidupan baik itu sosial maupun ekonomi masyarakat. Sehingga faktor ini seluruhnya diperhatikan dan kami masih optimis dan kita melihat Q1 nanti. Jadi kita tidak menghitung yang secara harian. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ini kita sebenarnya berdampingan kesehatan dan ekonomi dan untuk jangka panjang. Jadi seperti maraton gitu, dan kekuatan kita ada dan prospeknya sangat positif pada awal tahun ini. Ada pertanyaan lanjutan dari Infobank kepada Pak Doni Monardo. Ini kaitannya dengan keterisian tempat tidur atau rumah sakit. Secara keseluruhan khususnya di Provinsi DKI Jakarta, saat ini ketersediaan kapasitas rumah sakit tinggal berapa persen? Dan karena info dari lapangan, dari warga mengaku sudah mulai sering ditolak rumah sakit karena sudah penuh. Bagaimana Pak pendapatnya? Baik, terima kasih Prof. Wiku, Mbak Apriani ya. Posisi BOR untuk DKI untuk ruang isolasi itu sudah masuk di angka 87%. Ya, total seluruhnya ada sekitar 7.700 bed di Jakarta dari 98 rumah sakit di wilayah DKI. Kemudian untuk ICU itu sudah berada di atas 80%. Ya, kalau nggak salah sudah masuk di posisi 84% pada sore kemarin. Ya. Nah, padahal DKI pada periode bulan Mei yang lalu itu BOR untuk total ICU di DKI itu jumlahnya kurang dari 600 bed. Nah, sekarang sudah ditambah menjadi sekitar 962 bed. Ditambah terus ya, Bapak Menteri Kesehatan yang lalu dan yang sekarang sudah menugaskan seluruh rumah sakit untuk menambah kapasitas
ICU. Kemudian Rumah Sakit Wisma Atlet itu memiliki lebih dari 10.000 beds, ya, baik untuk perawatan OTG dan juga bergejala sedang dan ringan. Nah, apa yang disampaikan tadi, beberapa rumah sakit memang sudah 100%. Tentunya kalau sudah 100%, itu tidak bisa lagi ditampung. Sehingga ada beberapa warga juga, masyarakat, teman-teman kita yang meminta bantuan kepada saya, akhirnya ya harus kita alihkan ke tempat lain, termasuk ke Rumah Sakit Wisma Atlet. Oleh karenanya, pemeriksaan swab antigen ini adalah langkah awal untuk screening. Ketika sudah ada gejala atau belum ada gejala tetapi sudah ketahuan dengan swab antigen, dilanjutkan dengan swab PCR, maka harus ada langkah-langkah. Mulai dari isolasi mandiri di rumah, kalau rumah mungkin tidak layak untuk isolasi mandiri, pemerintah telah menyiapkan fasilitas hotel dan juga sejumlah fasilitas pemerintah untuk melakukan isolasi mandiri atau karantina mandiri di tempat-tempat yang disiapkan oleh pemerintah. Karena kalau isolasi mandiri di rumah, lantas rumah belum memenuhi standar, akan berisiko kepada keluarga yang lain terdampak. Ya. Kemudian Rumah Sakit Wisma Atlet sendiri ternyata tidak hanya menampung pasien dari DKI, tetapi juga menampung lebih sekitar 15-17% pasien dari luar DKI, terutama di sekitar wilayah Bodebek. Ya. Dan memang sekali lagi kita harus segera melakukan berbagai langkah dan upaya agar rumah sakit ini tidak boleh penuh, ya, tidak boleh penuh. Karena kalau penuh tentu akan menimbulkan rasa khawatir dan juga bisa berdampak panik bagi masyarakat. Dan langkah kita yang paling tepat ya adalah bagaimana sekarang kita berusaha untuk membatasi kegiatan, untuk tidak melakukan aktivitas yang berisiko terjadinya penularan, atau kita juga bisa menulari orang lainnya. Dan pada kesempatan ini pun saya mengajak kepada semua pihak, terutama para tokoh-tokoh yang masih melakukan berbagai aktivitas dengan mengumpulkan massa, terutama tokoh-tokoh agama. Tolong mohon dengan segala rasa hormat, untuk sementara waktu, kegiatan-kegiatan seperti ini dibatasi dulu. Kita tidak ingin terdampak hal yang lebih besar. Peristiwa yang terjadi pada bulan Maret yang lalu di Goa ketika ada kegiatan keagamaan, maka dampaknya luar biasa. Akibat kegiatan tersebut, hampir semua provinsi menjadi terpapar karena mereka mengikuti kegiatan dari Goa, Sulawesi Selatan. Dan kita harus menghindari itu, harus mencegah. Jangan lagi ada kegiatan yang dapat mengumpulkan kegiatan, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang lain seperti halnya pernikahan, sementara ditahan dulu, bersabar dulu. Kalau toh mengundang orang, ya silakan diundang sesuai dengan kapasitas yang ada. Acara-acara pertemuan juga tolong supaya dibatasi, jangan berlebihan, sehingga semuanya bisa terhindar dari ancaman COVID. Sekali lagi, kita harus selamatkan fasilitas kesehatan kita. Jangan sampai kita sudah terlanjur, lantas dokter kita juga SDM-nya terbatas jumlahnya, ya, sehingga dampaknya, risiko, angka kematian dokter yang gugur semakin bertambah. Sekali lagi, mari kita bekerja sama-sama bekerja, meningkatkan disiplin, mengajak semua pihak, mengajak diri sendiri, mengajak orang di sekitar kita, keluarga kita, dan siapa saja yang kita temui untuk patuh kepada protokol kesehatan. Baik, terima kasih Pak Doni. Jadi ini adalah akhir dari konferensi pers pada pagi hari ini. Jadi pada prinsipnya dengan dialog seperti ini kita tahu bahwa kebijakan pemerintah adalah menyatukan pendekatan kesehatan dan ekonomi secara bersama-sama, menjadikan suatu sinergi, dan kita tahu adanya peningkatan kasus yang cukup tinggi di berbagai daerah di Indonesia, khususnya juga di Pulau Jawa dan Bali. Maka dari itu pemerintah membuat kebijakan untuk pembatasan kegiatan masyarakat, khususnya di kabupaten kota di Pulau Jawa dan Pulau Bali, dengan menggunakan 4 indikator yang tadi sudah disebutkan, dan harapannya kasusnya bisa terkendali, dan tadi sudah dijelaskan secara ekonomi prospeknya kita masih memiliki sesuatu yang positif ke depan, dan semoga dengan kerjasama semua pihak
kebijakan yang dibuat ini betul-betul dapat mengendalikan keadaan di Indonesia dan menimbulkan ketahanan di masyarakat untuk menghadapi COVID ini. Dan kami mohon tentunya kepada para media, karena ini adalah mitra pemerintah yang penting, untuk bisa membantu agar seluruh komponen masyarakat di berbagai tempat, khususnya di daerah Jawa dan Bali yang sedang menjadi fokus untuk pembatasan kegiatan masyarakat ini, untuk dibantu agar betul-betul seluruh masyarakat kita bergerak bersama-sama dan menghasilkan hasil yang baik, sehingga ini menjadi modal kita semuanya untuk bisa beraktivitas produktif dan aman COVID. Dengan demikian, konferensi pers pada pagi hari ini saya akhiri. Terima kasih kepada Bapak Menko Perekonomian dan Ketua Komite, yaitu Bapak Erlangga Hartarto, yang telah bersedia memberikan informasi updates kepada publik, dan juga kepada Ketua Satgas Penanganan COVID, Bapak Letjen TNI Doni Monardo, yang telah menjelaskan bagaimana operasionalisasi dari kebijakan ini, sehingga ini menjadi komitmen kita bersama. Dan terima kasih kepada teman-teman media yang telah bertanya dan berpartisipasi dalam konferensi pers pada hari ini. Semoga kita semua dapat bekerja sama mengatasi pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.